Baik, berjumpa kembali bersama saya Chandra di channel Chandra Kreatif. Pada saat ini saya ingin berbagi informasi berkaitan dengan tanaman perkebunan kelapa sawit. Tentunya kita mengetahui bahwa tanaman kelapa sawit ini merupakan tanaman perkebunan yang menjadi primadona masyarakat Indonesia. Banyak perusahaan swasta yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit, begitu juga oleh masyarakat petani swadaya yang mengembangkan tanaman kelapa sawit ini. Tentunya tanaman kelapa sawit ini memiliki beberapa tantangan kita menanamnya. Nah, pada saat ini saya ingin membahas tentang hama penyakit tanaman kelapa sawit, atau biasanya kalau di perusahaan disebut dengan HPT. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama mengenai hama. Jadi di sini kan hama penyakit tanaman. Nah, jadi hama ini bisa terlihat secara kasat mata, secara nyata apa yang terjadi pada tanaman kita. Jadi hama ini ada terbagi dua. Yang pertama adalah hama binatang. Yang kedua adalah hama serangga. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama adalah hama binatang. Jadi hama binatang yang dimaksud di sini adalah hama perusak. Contohnya seperti tikus, landak, babi, kera. Itu adalah hama perusak tanaman kelapa sawit. Termasuk tupai, itu adalah binatang perusak tanaman kelapa sawit. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, jadi ketika kita menanam tanaman kelapa sawit ini, tanaman belum menghasilkan, biasanya akan diganggu oleh yang namanya hama. Dan di sini biasanya hama yang mengganggu terlebih dahulu biasanya tikus ya. Jadi tanaman yang kita tanam nanti dimakan tikus, nanti bisa menyebabkan tanaman kita ini perkembangannya lambat, bahkan tanaman kita ini akan mati. Begitu juga dengan landak. Nah, landak juga memakan tanaman kita, nanti akan merusak. Babi hutan juga sama, monyet juga sama. Monyet bisa merusak tanaman kita juga. Nah, sedangkan tupai ini biasanya merusak pada saat tanaman kita sudah mulai menghasilkan. Jadi tupai ini memakan buah daripada tanaman kelapa sawit kita ini. Jadi apa kerugiannya kalau tupai memakan buah kelapa sawit kita? Tentunya buah kita ini termasuk buah rusak. Jadi misalnya kita jual ke penampung atau ke pabrik, ini sudah masuk kategori buah rusak dan kemungkinan besar ini tidak laku. Nah, selanjutnya untuk hama serangga. Hama serangga ini merupakan hama yang tidak pernah hilang dari tanaman kelapa sawit. Jadi ini sangat berbahaya sekali, yaitu hama kumbang tanduk. Kumbang tanduk ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman kita. Ini akan mengakibatkan tanaman kita mati. Jadi tanaman kita yang belum menghasilkan pun kalau sudah mulai terjangkit oleh kumbang tanduk, nanti akan berpotensi mati kalau kita terlambat untuk menangani hal tersebut. Begitu juga tanaman kita walaupun sudah menghasilkan, sudah besar, sama, tetap akan mengakibatkan tanaman kita ini penyakit, bahkan akan mati nanti. Karena kumbang tanduk ini sangat berbahaya. Nah, selanjutnya adalah penyakit.
Jadi hama dan penyakit ini berbeda. Kalau penyakit ini biasanya tanaman kita terinfeksi jamur, terinfeksi virus. Jadi ini sangat berbahaya juga kalau terinfeksi virus, karena virus ini bisa membuat tanaman kita yang terjangkit akan menurunkan produksinya turun, bahkan tanaman kita akan mati. Jadi ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman kelapa sawit. Jadi kita selain kita menanam, kita juga harus mempelajari untuk penanganan penyakit tersebut. Bahkan hama-hama yang bakal mengganggu tanaman kita harus tahu hama apa saja dan bagaimana cara menanggulangi hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, pada umumnya tanaman kelapa sawit ini sangat berkembang pesat di negara kita, di Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia penghasil kelapa sawit. Ini merupakan salah satu keberkahan bagi negara kita, karena tanaman kelapa sawit ini sebenarnya bukan berasal dari negara kita, namun dicoba ditanam di negara kita, dikembangkan, ternyata bisa tumbuh subur, sehingga ini menjadi keberkahan bagi negara kita dan masyarakat Indonesia, para petani kelapa sawit. Namun untuk hama dan penyakit tanaman kelapa sawit ini jangan sampai diabaikan. Jadi tentunya untuk mengetahui tanaman kita terinfeksi penyakit, itu kita harus melakukan langkah-langkah strategis, dan kita memang harus berkorban. Kita harus melakukan sensus terlebih dahulu, karena tidak semua tanaman terinfeksi. Jadi kita harus melakukan sensus terlebih dahulu, tanaman kita ini terkena penyakit apa atau terkena hama apa, nanti kita akan tahu kalau kita melakukan sensus. Namun kalau kita tidak melakukan sensus, kita tidak tahu apa yang terjadi pada tanaman kita. Jadi sensus itu sangat penting, sumber daya manusia itu sangat penting, pengetahuan kita sangat penting. Jadi kalau kita cuma menanam, namun kita tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan di tanaman kita, nah itu yang jadi masalah. Jadi kita harus pelajari tanaman kita ini kenapa, maunya seperti apa. Jadi kita harus tahu. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita yang paling penting itu harus menyiapkan dana. Kenapa saya katakan harus menyiapkan dana? Karena dengan dana ini kita bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit yang melanda tanaman kita. Kita harus menyiapkan bagaimana kita harus membeli pestisida, kita harus membeli fungisida, kita harus membeli peralatan yang berkaitan dengan kepentingan penanggulangan penyakit tanaman tersebut. Nah, itu sangat penting sekali adalah dana. Selain itu juga sumber daya manusia, SDM. Jadi SDM ini sangat penting juga. Habis itu moral. Nah, kenapa saya katakan moral ini sangat penting? Moral ini berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab kita terhadap tanaman kita. Kalau kita tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap tanaman kita, otomatis tanaman kita tetap akan terkena penyakit. Kita tidak menangani, kita abaikan saja. Oh, ini kita beranggapan ini tidak terlalu bermasalah.
itu sebenarnya sangat merugikan kita. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas yang saya bagikan terkait hama dan penyakit tanaman kelapa sawit. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti saya dari awal sampai akhir video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan.